Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang materi kami yaitu Askomikota. Sebelum kami memasuki materi, lebih baik kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, nama saya Raden Roro Areta Rahmadina Putri. Nama saya Nabila Chandrawati. Nama saya Gita Cahaya Putri. Nama saya Juluris Malkan. Nama saya Gali Wijaksono. Ascomycota adalah kelompok jamur yang dikenal sebagai jamur kantung karena spora hasil reproduksi seksualnya terbentuk dari kantung mikroskopis yang disebut aksus. Spesies ini merupakan kelompok jamur terbesar dalam kingdom fungsi. Mencakup lebih dari 30.000 spesies. Mereka di berbagai habitat, baik sebagai pengurai atau spoarotop, parasit, maupun simbiot. Kemudian lanjut, dapat ciri-ciri dan karakteristiknya, yaitu ada hifa bersekat, reproduksi seksual dengan membentuk askus yang berisi askospora, biasanya 8, reproduksi aseksual dengan konidia. Kemudian jamur ini bisa bersifat uniseluler seperti ragi atau multiseluler, hidup sebagai saproba atau pengurai atau parasit, dan juga yang terakhir dapat membentuk tubuh buah yang disebut dengan askokarp. Selanjutnya adalah reproduksi Ascomycota. Reproduksi aseksual pada Ascomycota umumnya terjadi melalui 3 cara utama. 1. Pembentukan konida. Hifa khusus yang disebut konidiofor akan menghasilkan spora seksual yang disebut konida di ujungnya. Konida kemudian dilepaskan dan dapat berkecabang menjadi selenium baru. 2. Petunasan plastik terjadi pada kamir di mana tunas muncul dan berkembang pada sel induk, kemudian memisahkan diri untuk menjadi sel jamur baru. Jika tidak terlepas, tunas dapat membentuk rantai spedohifa, hifa semu. 3. Fragmentasi hifa. Hifa jamur pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil, dan setiap fragmen dapat tumbuh menjadi miselium baru. Berikut ini adalah gambaran siklus reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada jamur Ascomycota. Selanjutnya adalah reproduksi seksual. Dimulai dari tahap pertama yaitu ada pelepasan askospora dari askus yang pecah lalu keluar di lingkungan. Lalu yang kedua ada askospora berubah menjadi miselium baru yang merupakan kumpulan dari hifa positif dan hifa negatif. Yang ketiga adalah hifa positif yang menghasilkan antheridium dan hifa negatif yang menghasilkan ascogonium itu bertemu untuk memulai proses perkawinan. Yang keempat adalah penyatuan hifa positif dan negatif yang saling mendekat lalu berhubungan melalui saluran yang bernama trikogin dan terjadilah plasmogami yaitu penyatuan sitoplasma dan terbentuk hifa dikariotik yang merupakan hifa yang sitoplasmanya itu sudah tercampur tetapi intinya belum bertemu atau masih menjadi satu kesatuan. Yang kelima yaitu ada siklus kariogami yang merupakan tahap penyatuan dua inti sel dalam satu askus dan terbentuklah nukleus diploid zigot. Yang keenam adalah meiosis yang merupakan pembelahan sel yang membuat jumlah kromosom setengah dari semula. Contohnya itu seperti dari satu sel induk diploid 2N menjadi 4 sel anakan haploid. Yang ketujuh adalah mitosis penambahan sel, yaitu contohnya seperti dari satu sel induk menjadi 2 sel yang sama persis seperti induknya. Lalu terjadilah pelepasan askospora, lalu terjadi pengulangan siklus reproduksi seksual. Selanjutnya, peranan Ascomycota dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan dan yang merugikan.
Yang pertama menguntungkan, yaitu sebagai bahan fermentasi, biasanya dipakai untuk pembuatan roti, tape, dan minuman berfermentasi. Yang kedua, berperan dalam industri makanan. Dapat membantu menghasilkan rasa dan tekstur makanan, misalnya pada keju atau saus kedelai. Yang ketiga, simbiosis lumut kerak atau lichen. Dan yang keempat, sebagai bahan penelitian genetika. Kemudian yang merugikan bagi manusia bisa menjadi infeksi seperti sariawan dan infeksi kulit. Bagi hewan dapat terkena penyakit kudis pada apel. Dan yang ketiga, bisa merusak makanan. Kemudian ada contoh jamur. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu ragi pembuat roti dan minuman fermentasi. Yang kedua ada Penicillium notatum, yaitu penghasil antibiotik penisilin. Yang ketiga ada Aspergillus oryzae yang digunakan dalam pembuatan kecap. Yang keempat ada Candida albicans, yaitu penyebab infeksi jamur pada manusia. Yang kelima ada Neurospora crassa, yaitu objek penelitian genetika. Yang keenam ada Aspergillus flavus, yaitu penghasil racun aflatoksin. Yang ketujuh ada Morchella esculenta, yaitu jamur konsumsi morel yang bisa dimakan. Dan kedelapan ada Venturia inaequalis, yaitu penyebab penyakit kudis pada apel. Dan berikut adalah gambar dari jamur Ascomycota, yaitu ada Aspergillus flavus, Morchella esculenta, Venturia inaequalis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.